Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa timnas Indonesia akan bertanding dengan Argentina pada FIFA Matchday bulan Juni 2023. Kabar tersebut disampaikan langsung dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah cukup lama menjadi isu di pecinta sepak bola tanah air terkait kedatangan juara dunia FIFA, sore ini, Ketua PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya Rabu 24 Mei 2023 memastikan bahwa timnas Indonesia akan berlaga melawan timnas Argentina dalam FIFA Matchday. FIFA Matchday akan berlangsung pada 19 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kedatangan Lionel Messi dan kawan-kawan ke Indonesia sangat ditunggu oleh pecinta sepak bola tanah air. Timnas senior direncanakan melakukan training center pada 6 Juni mendatang. Sementara itu pasukan Lionel Scaloni diagendakan lebih dulu bertanding lawan Australia di Beijing pada 16 Juni mendatang sebelum terbang ke Jakarta. FIFA Matchday sendiri adalah ajang uji coba resmi yang diadakan oleh FIFA bagi negara yang terdaftar dalam anggota FIFA. Ajang ini sendiri masuk ke dalam agenda FIFA sehingga setiap negara berhak memanggil para pemainnya yang berkarir di luar negeri. Ajang FIFA Matchday menjadi momentum terbaik untuk negara anggota FIFA meraup raihan poin untuk memperbaiki peringkat negara di ranking FIFA. Erick Thohir juga menyebutkan melalui FIFA Matchday ini merupakan ajang untuk membangun mental timnas Indonesia agar lebih baik ke depannya dan kesempatan Indonesia untuk menjaga momentum kebangkitannya. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Peri Warjio kembali dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2023 hingga 2028. Penetapan Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 38/P tahun 2023. Peri Warjio resmi menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2023 hingga 2028, melanjutkan kepemimpinannya pada 2018 hingga 2023. Ia kembali terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia setelah ditunjuk Presiden dan lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sumpah jabatan Peri sebagai Gubernur Bank Indonesia dilakukan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Penetapan Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 38/P tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Gubernur Bank Indonesia. Saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Saya bersumpah bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan haluan negara. Ini merupakan periode kedua Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya, Peri Warjio diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018 hingga 2023. Peri adalah Gubernur ke-16 Bank Indonesia. Adapun Gubernur Bank Indonesia sebelumnya adalah Agus Martowardoyo yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018. Selama 5 tahun pertama periode kepemimpinannya, Peri memimpin Bank Indonesia dan kebijakan moneter Indonesia melewati tekanan ekonomi yang disebabkan pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Bersama pemerintah, Peri juga turut membantu kesuksesan penyelenggaraan G20 pada tahun 2022 lalu. Peri Warjio memiliki karir yang panjang di Bank Indonesia sejak tahun 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta Biro Gubernur. Pada tahun 2027 hingga 2009, Peri Warjio menduduki posisi sebagai Direktur Eksekutif di Dana Moneter Internasional atau IMF.
Sementara itu pemirsa, jamaah haji kloter pertama mulai berangkat pada hari ini Selasa 24 Mei 2023. Para jamaah akan tiba di Madinah untuk menjalankan rangkaian ibadah haji dan menyempurnakan dengan rukun Islam yang kelima. Kementerian Agama secara bertahap mulai memberangkatkan jamaah haji Indonesia mulai hari ini. Sebanyak 388 jamaah embarkasi Jakarta Pondok Gede atau JKG 01 pada 24 Mei 2023 pada dini hari pukul 00.30 waktu Indonesia Barat menjadi kelompok terbang pertama yang telah diberangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Ahmad Fauzin dalam konferensi pers menyatakan, total jamaah haji yang diberangkatkan pada 24 Mei 2023 sebanyak 7.510 jamaah yang terbagi dalam 19 kelompok terbang. Sebanyak 16 kelompok terbang dengan jumlah jemaah sebanyak 6.383 akan tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah di hari yang sama. Sementara 3 kelompok terbang lainnya 1.127 jemaah akan tiba di Madinah pada Jumat 25 Mei 2023. Ahmad Fauzin juga mengingatkan agar jamaah haji bisa menjaga kesehatan selama di perjalanan di Arab Saudi hingga nantinya kembali ke tanah air. Mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi berbeda dengan di Indonesia. Bagi jemaah lansia, jangan memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah sunnah. Jangan memaksakan diri jika kondisi fisiknya tidak memungkinkan ikut sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Jemaah juga bisa menunaikan sholat di pemondokan untuk menghindari kelelahan. Selanjutnya bagi para jamaah haji yang ingin melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi, Madinah, berikut informasi tips dan panduan yang perlu diperhatikan. Catat nama dan nomor pemondokan sebelum berangkat ke Masjid Nabawi. Beritahu dan catat nomor kontak petugas penyelenggara ibadah haji di pemondokan. Kenakan identitas pengenal, terutama gelang jemaah. Jangan tukar-menukar gelang dengan jemaah lainnya. Pergi dan pulang secara berkelompok. Gunakan pelembab kulit dan bibir untuk menghindari iritasi akibat cuaca panas. Selalu gunakan alas kaki dan kaos kaki untuk menghindari kaki melepuh. Jika kehilangan alas kaki, jangan memaksakan diri pulang ke hotel tanpa sandal di siang hari. Sebab jalanan yang dilalui sangat panas. Hubungi petugas yang ada di sekitar jemaah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Organisasi Kemanusiaan, Wahana Visi Indonesia dan Himpunan Psikologi Indonesia meluncurkan modus pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak. Modul yang dibangun berdasarkan pemetaan dan hasil riset ini merupakan masukan dari orang tua, pengasuh dan juga anak-anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Organisasi Kemanusiaan Wahana Visi Indonesia dan Himpunan Psikologi Indonesia meluncurkan modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak. Penerbitan modul ini bagian dari upaya mengimplementasikan dan mengawal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian PPPA, Rohika Kurniadisari mengatakan, 2 dari 10 anak laki-laki dan 3 dari 10 anak perempuan masih mengalami kekerasan dalam bentuk apapun dalam 12 bulan terakhir. Survei juga menyebutkan 3 anak dari 10 anak laki-laki maupun 4 anak dari 10 anak perempuan mengalami kekerasan dalam bentuk apapun sepanjang hidup mereka. Hal ini tentu hal yang menyedihkan bagi kita semua. Kita menyadari bahwa ini perlu ada yang kita akhiri untuk menjamin kekerasan yang terjadi pada anak. Saat ini, terima kasih 3 kolaborasi yang luar biasa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini dari Kedeputian Pemenuhan Hak Anak, dan juga bersama Wahana Visi Indonesia, dan juga HIMSI, akan melakukan launching bersama, yaitu peluncuran hasil riset dan modul untuk anak dan orang tua dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak. Sedangkan Nation Director Wahana Visi Indonesia,
Angelina Theodora, mengatakan modul ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual dan perkembangan dunia digital yang saat ini menjadi hal yang sangat dekat dengan anak dan masyarakat, serta dapat menjadi media terjadinya kekerasan seksual. Wahana Visi Indonesia, Kemen PPA, dan HIPSI telah melakukan riset yang mendalam terkait dengan pengetahuan dan keterampilan orang tua, pengasuh, dan anak dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak. Hasil riset ini selanjutnya menjadi dasar bagi pembuatan modul yang ditujukan untuk orang tua dan anak. Modul yang dibangun berdasarkan pemetaan dan hasil riset ini juga telah ditinjau dan diberikan masukan oleh orang tua, pengasuh, dan anak-anak agar dapat diterima dengan baik dan mampu dilakukan. Modul ini juga menjadi turunan implementasi Perpres nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak dan akan berkontribusi dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak demi menuju Indonesia Layak Anak 2030. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan segmen dialog dengan tema Rumah Sapa, Rumah Perlindungan Korban Kekerasan sesaat lagi.